Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Alfiana dengan NIM P272420220047 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan membahas tentang senyawa anthraquinone ekstrak jamur kancing atau Agaricus bisporus. Nah, ini adalah jurnal yang saya ambil dengan judul Screening Fitokimia Ekstrak Jamur Kancing atau Agaricus bisporus. Nah, pada jurnal ini itu tidak membahas tentang anthraquinone saja, tetapi kita di sini hanya akan fokus untuk membahas senyawa anthraquinone. Jamur kancing putih atau Agaricus bisporus itu adalah salah satu jamur yang paling populer yang diambil dari alam dan dibudidaya komersial. Agaricus bisporus itu kaya akan protein, asam amino bebas, polifenol, polisakarida, ergotinone, vitamin. Terus jamur ini itu juga mengandung asam linoleat yang tinggi dan enzim aromatase yang berperan mengkatalis hormon seks pada manusia. Agaricus bisporus itu memiliki banyak fungsi seperti antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antitumor, dan sistem pertahanan tubuh. Nah, anthraquinone. Senyawa anthraquinone itu merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang termasuk golongan quinone fenolik yang dalam biosintesisnya itu berasal dari turunan fenol. Senyawa anthraquinone merupakan senyawa kristal bertitik leleh tinggi, dapat larut dalam pelarut organik dan basah dengan membentuk violet merah. Menurut Sedgwick, senyawa anthraquinone dan turunannya juga sering ditemukan berwarna kuning sampai jingga. Senyawa anthraquinone memiliki beberapa fungsi dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai anti jamur, anti malaria, antibakteri, anti kanker, dan antioksidan. Nah, pada penelitian kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu alat-alat yang digunakan pisau stainless, timbangan kasar, timbangan analitik, bejana masrasi, corong, cawan porselin, vial, sendok besi, labu takar, beker gelas, Erlenmeyer, mortir dan stamper, tabung reaksi, spektrofotometer UV, VIS, sonifikator, lampu UV, pipet kapiler, dan lempeng KLT F254. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu jamur kancing, Agaricus bisporus, aquades, etanol, etil asetat, Nexan, kertas saring, aluminium foil, kertas timbang, metanol p-toluene, aseton, asam forminat, AlCl3, fitoborat, Dragendorf, KOH, Lieberman, Burkhardt.
Untuk pengolahan sampel sebelum kita uji atau sebelum kita untuk diolah itu jamur kancing Agaricus bisporus yang akan digunakan itu dikumpulkan dan selanjutnya dibersihkan dari pengotor lalu dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Jamur tersebut diiris tipis-tipis, kemudian dikeringkan di udara terbuka dan terlindung dari sinar matahari langsung hingga didapatkan simplisia kering. Untuk metode ekstraksi di sini dilakukan secara bertingkat dengan ultrasonifikasi. Yang kedua itu simplisia ditimbang sebanyak 25 gram, lalu ditambahkan pelarut yang nonpolar yaitu N-heksan sebanyak 125 ml. Kemudian ditempatkan di dalam ultrasonic bed selama 30 menit dengan frekuensi gelombang 38 kHz. Kemudian disaring, ditambahkan lagi dengan 125 ml N-heksan dan disonifikasi selama 30 menit, kemudian disaring. Nah, hasil saringan kemudian diuapkan untuk mendapatkan ekstrak N-heksan, kemudian residu dikeringkan dan setelah kering dimaserasi lagi dengan pelarut semipolar yaitu etil asetat sebanyak 125 ml dengan sonikator dan dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian hasil saringan diuapkan untuk mendapatkan ekstrak etil asetat. Selanjutnya, residu dikeringkan dan setelah kering ditambahkan dengan 125 ml pelarut polar yaitu etanol dan dimaserasi kembali dengan sonifikator sebanyak 2 kali. Kemudian hasil saringan diuapkan untuk mendapatkan ekstrak etanol. Nah, untuk pembahasan setelah dilakukan caranya itu simplisia diekstraksi dengan menggunakan pelarut dan kepolaran bertingkat yaitu pelarut N-heksan, etil asetat, dan etanol. Ekstraksi dengan cara bertingkat dilakukan supaya senyawa bioaktif yang bersifat non-polar itu diharapkan tersari dalam pelarut N-heksan, semipolar tersari dalam etil asetat yang bersifat polar, dapat tersari dalam etanol. Hasil masing-masing ekstrak yang diperoleh kemudian diidentifikasi secara kualitatif dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, kromatografi lapis tipis itu adalah metode pemisahan senyawa bioaktif secara kimia, fisika berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi atau rasio distribusi dari komponen campuran fase diam dan fase gerak. Identifikasi senyawa
Bioaktif dengan kromatografi lapis tipis itu ditandai dengan menggunakan reaksi semprot. Uji kandungan yang antraquinon. Nah, yang tadi itu ekstrak heksan, etil asetat, dan etanol itu masing-masing dilarutkan, kemudian ditotolkan pada lempeng silika gel G60 F254 dan dialusi dengan menggunakan toluen. Aseton, asam forminat itu perbandingannya itu 6:6:1. Jadi toluen itu 6, aseton itu 6, terus asam forminat itu 1. Lempeng dikeringkan dan disemprot dengan KOH metanolik dan hasil positif adanya senyawa kumarin itu ditandai dengan spot berfluoresensi biru terang di bawah lampu UV 366 dan spot berwarna merah untuk senyawa antraquinon. Nah, pada gambar ini itu terlihat hasil positif adanya kumarin. Jadi ini tadi kan dari jurnal itu tidak hanya membahas antraquinon. Nah, di sini dihasilkan positif senyawa kumarin ditandai dengan spot berfluoresensi biru terang di bawah lampu UV 366 dan spot berwarna merah untuk senyawa antraquinon. Setelah disemprot dengan KOH metanolik, hasil semua ekstrak positif mengandung kumarin, sedangkan negatif mengandung antraquinon. Nah, pada gambar fase diam itu silika gel G60 F254. Nah, fase geraknya itu toluen, aseton, asam forminat dengan perbandingan 6:6:1. Untuk kesimpulannya itu pada pemeriksaan antraquinon tadi, semua sampel negatif mengandung antraquinon. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa senyawa antraquinon dapat larut dalam lemak dan etanol encer. Sedangkan pada pemeriksaan kumarin, semua sampel positif mengandung kumarin. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa senyawa kumarin biasanya terdapat dalam senyawa polar maupun yang bersifat non-polar. Baik, itu saja penjelasan senyawa antraquinon dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.